Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru pada kesempatan kali ini saya Burin Prasojo, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Malungsari, Kecamatan Sagulang, ditemani oleh rekan saya. Beliau memperkenalkan diri. Aulia Azizah kelas 4. Bu Aulia Azizah kelas 4. G. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai persiapan dari observasi kinerja yang akan dilakukan oleh beliau, yaitu pada hari besok tanggal 7 April. Kuliah. Apa kabarnya hari ini kuliah? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, bahagia. Ya. Baik, sehat dan bahagia itu yang diharapkan oleh setiap manusia. Bapak Ibu Guru, bagaimana keseruannya kita ngobrol ikuti ya. Bu Alia, untuk besok pagi sendiri Bu Alia kan akan melakukan praktik kinerja di kelas 4. Bu Aulia, untuk bisa disampaikan untuk muatan pelajarannya, materinya atau yang terkait dengan rencana pelaksanaan mengajar jenengan, monggo Bu ya. Baik, besok hari Selasa tanggal 7 April 2026 saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Untuk materinya tentang pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah, di lingkungan sekolah. Materinya tentang pengamalan sila-sila Pancasila khusus di lingkungan sekolah. Yang menarik sekali ini ya, pengalaman di era digitalisasi mengenai nilai-nilai Pancasila ini sangat menarik ini nantinya di lingkungan sekolah. Untuk itu sendiri kuliah, untuk tujuan pembelajarannya bisa disampaikan. Saya membuat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi model jigsaw, murid mampu mengidentifikasi contoh pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah, minimal 5 perilaku setiap sila secara tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video, murid mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah secara konsisten. Ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Kalau saya cermati, tujuan pembelajarannya sudah sangat sesuai dengan ABCD. Di dalamnya kuliah mencoba model jigsaw. Nah, ini strategi model jigsaw. Bisa diceritakan Bu tentang model jigsaw itu seperti apa yang akan dilaksanakan oleh jenengan gitu. Model jigsaw itu intinya tentang diskusi ya. Diskusi dengan langkah-langkah. Yang pertama, nanti kebetulan kelas 4 ini kan 15 siswa. Kemudian materinya tentang 5 sila. Jadi saya pikir ini cocok untuk model jigsaw. Nanti pertama anak itu dibagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok itu berisi 5 siswa. Jadi nanti setelah itu setiap siswa itu namanya kelompok awal ya Pak. Kelompok awal. Nanti di kelompok awal yang 5 siswa itu masing-masing saya beri tugas berupa 1 siswa 1 sila. Jadi pas 5 sila. Nah, dengan 3 kelompok itu berarti nanti langkah selanjutnya adalah kelompok ahli. Nah, di kelompok ahli ini yang mendapat sila 1 ada 3 anak kan berarti itu menjadi kelompok ahli sila 1. Kemudian yang sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima juga masing-masing nanti melakukan diskusi. Itu namanya kelompok ahli.
menarik sekali ya model jigsaw, ada kelompok ahli 1, 2, 3 ya. Kelompok awal dan Kelompok awal gitu ya. Dan nantinya itu akan menjadi apa tadi Bu? Menjadi apa yang dari kelompok awal itu? kelompok awal menjadi kelompok ahli. Nah, kelompok ahli inilah mereka membahas satu permasalahan. Satu permasalahan. Satu permasalahan. Oke. Jadi diharapkan dengan cuma satu permasalahan, nanti akan hasil diskusinya itu akan mendapatkan kemufakatan ataupun kesepakatan yang terbaik. Dan ini juga hubungannya nanti dengan kesepakatan kelas sesuai dengan fokus perilaku yang dengan ambil gitu ya. Istimewa sekali ini ya model jigsaw dengan kelompok ahli. Wah, ini terkait dengan pendekatan yang perlu dia gunakan. Kalau metodenya sendiri apa boleh? Tetap diskusi itu Pak. Tetap diskusi kelompok ya. Sebagian besar diskusi kelompok. Ada metode lain yang mungkin kalau seperti ada ceramah kan seperti biasa itu ada penayangan video juga ada nanti. Itu tadi setelah mereka diskusi di kelompok ahli. Nah, setelah selesai masing-masing sudah mempunyai satu hasil kesepakatan itu ya Pak, dibawa kembali ke kelompok awal. Jadi nanti di kelompok awal itu mereka mendapatkan 5 hasil diskusi masing-masing. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam hasil karya berupa nanti bunga yang saya sudah siapkan. Oke, keren sekali. Ada apresiasi juga ya di dalam RPM tersebut. Lalu untuk medianya sendiri beliau memakai apa? Itu ada video tentang contoh-contoh pengamalan. Silakan disini. Berarti sudah masuk ke digitalisasinya juga ya, memakai video. Ya, ini juga sangat menarik juga karena memang harus ada digitalisasi dari media yang digunakan. Untuk ranah pengembangannya sendiri Bu Lia, kalau saya boleh tahu ke area apa yang ingin difokuskan dari RPM dengan ketiganya Pak. Ketiganya. Ada kognitif, ada afektif dan juga ada psikomotor. Kognitif, afektif dan psikomotor ya. Untuk kognitif itu sudah saya cantumkan kan di tujuan pertama tadi yang mengidentifikasi gitu ya. Dan juga nanti ada terlihat di asesmen awal, asesmen proses ataupun asesmen akhir. Di situ terlihat untuk kognitif atau pengetahuan. Kalau afektif atau sikap ataupun nilai itu ada di tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi yang setelah melihat video nanti diharapkan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, ini di samping udah dicantumkan di tujuan yang kedua juga nanti akan dilihat, diamati pada proses pembelajaran, kemudian juga ada pengamatan dalam kehidupan selanjutnya sehari-hari. Nah, untuk yang kehidupan sehari-hari itu nanti saya akan membuat buku anekdot rekod tentang catatan perilaku mereka yang apakah sudah mengamalkan sila-sila Pancasila yang besok dipelajari. Wah, lengkap sekali ranah pengembangannya ini. Ada kognitif, afektif, psikomotorik dan disambungkan dengan asesmen. Apa boleh? Psikomotornya. Psikomotornya belum. Nah, untuk psikomotor atau keterampilan itu nanti dapat dilihat dalam PBM, misalnya pada saat berdiskusi, cara dia mengemukakan pendapat, menghargai pendapat, ataupun nanti pas presentasi. Memang senior yang satu ini ya, sangat dari perencanaannya, prepare-nya itu sudah sangat runtut, lengkap dan ya baguslah kalau menurut saya pribadi. Untuk yang selanjutnya kuliah itu kan tadi sudah masuk asesmen area pengembangan sudah, asesmennya sudah. Kalau kuliah sendiri harapannya dengan kegiatan besok pagi itu apa? Harapannya karena kita seorang guru itu melayani
kebutuhan murid. Jadi harapan saya besok yang saya sampaikan itu bisa sampai ke mereka. Dan karena ini tentang pengamalan sila-sila Pancasila, harapan saya bukan sampai hari itu saja, tapi juga konsisten diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka, khususnya karena ini tentang di lingkungan sekolah. Maka harapan saya juga kedepannya nanti di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah, mereka bisa menerapkan ilmu yang didapatkan besok. Iya. Catatan khusus keberpihakan terhadap murid ini yang sangat menarik sekali. Saya pikir sangat seru sekali ya, walaupun obrolan ini memang ya sangat singkat padat tapi berisi sekali. Bu Lia selaku guru kelas 4, kalau saya lihat perencanaannya juga sudah sangat tersusun dengan sistematis, dengan rapi. Di kegiatan intinya terutama dengan menggunakan model jigsaw, melibatkan diskusi kelompok aktif melalui kelompok ahli tadi, dan dengan assessment yang disusun dengan tiga ranah pengembangan. Terus ada juga penggunaan digitalisasi. Ini memang yang dibutuhkan untuk era-era saat ini, Bu Lia. Sebelum saya closing, Bu Lia mau menyampaikan apa? Silakan. Mungkin harapan, mungkin apa yang menambahkan sedikit ya Pak. Saya sebenarnya memilih materi ini memang kebetulan di semester 2 ya Pak, tentang Pancasila. Sebenarnya pengamalan sila-sila Pancasila ini anak-anak itu sudah mengamalkannya sehari-hari, dari sampai di kelas misalnya bersalaman, terus misalnya pas sholat duha ataupun ada pembiasaan, kemudian masuk kelas berbaris, berdoa, baca Asmaul Husna, membuat kesepakatan kelas, berdiskusi. Jadi sebenarnya mereka itu sudah melakukan, sudah mengamalkan. Cuma saya besok itu membantu mereka mengidentifikasi yang mereka lakukan itu termasuk di sila mana saja, seperti itu. Oke, keren, nice, baik, bagus. Dan coba boleh closingnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah perencanaan yang dilaksanakan oleh Bu Lia itu secara rencana pelaksanaan pengajarannya sudah saya lihat sudah disusun dengan baik, sedemikian rupa, sistematis. Nanti tinggal dilaksanakan besok ya. Semoga pelaksanaannya bisa sesuai dengan perencanaan, terus pada intinya bisa membuat anak-anak senang, bahagia, bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya closing, monggo Bu Lia saya berikan kata-kata penyemangat, closing statement untuk biar kita itu lebih semangat. Kira-kira beliau ingin menyampaikan apa gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting satu kata awal, tiga kata awal itu, tiga awal di awal itu Bu Lia. Yang pertama apa Bu Lia? Sehat, bahagia, terus ada lagi? Sehat, bahagia, ya itu intinya itulah. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sehat selalu, bahagia selalu untuk kita semuanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah kamera.